Yo, salam Justin Lover. Pada hari Sabtu ini di tanggal 22 Januari ya, kita sudah melihat beberapa pekan ya, beberapa pekan begitu ekstrimnya ya, begitu ekstrimnya pasar manapun gitu ya, entah mau di Indodax, entah mau di Futur, Binance, entah di Bybit, entah di mana saja gitu ya. Artinya ketika memang sudah terkoreksi BTC, apapun pasti terdampak ya akibat penurunan BTC ini. Nah, saat ini adalah Aki akan melihat ya, mencari dip ya, angka dip di mana letak selesainya koreksi ini gitu. Jadi semoga BTC ini akan segera pulih dari penurunan. Oke, mari kita simak ya, kita analisa sama-sama di mana letak sebuah angka dip, momen dia bisa rebound gitu ya. Oke, kali ini kita akan melihat pasar ya, dengan menggunakan pada market Bybit ya, Bybit. Nah, saat ini kita bisa lihat gerakan BTC. Sebelumnya Aki sudah sempat membuat sebuah analisa di mana terjadi rekam perdagangan BTC sebelumnya ketika ketiga angka atau period memotong untuk melakukan dead cross, terdapat momentum dia akan membuat golden cross ya, golden cross. Jadi saat ini kita harus mencari apakah rekam ini bisa sesuai dengan keadaan pasar saat ini ya, dengan keadaan pasar saat ini. Nah, ketika pasar saat ini telah menembus garis trend down-nya dia, di mana ketika momen ya garis trend down-nya dia rusak, artinya dia akan terus lakukan penurunan ya, Tetapi pertanyaannya adalah sampai di angka berapa dan kapan momen golden cross itu akan terjadi dengan melihat rekam jejak BTC sebelumnya. Oke. Nah, kali ini mencari sebuah angka dip ya, angka boncetnya dia sampai di mana BTC ini akan selesai terkoreksinya. Nah, ketika Aki sudah membuat garis trend ya, garis trendnya dia tetapi terjadi rusak, artinya dia akan terus melakukan penurunan. Saat ini kita bisa melihat low ya, di mana biasanya sempat down kisaran 3501 ya. Jadi kita kembali lagi melihat di angka mana ya, di angka mana momentum golden cross itu akan terjadi. Oke. Nah, saat ini Aki akan mencoba membuat garis trend ya, garis trendnya kembali. Di sini dia sempat jatuh. Nah, artinya kita mempunyai acuan beberapa kejadian penurunan dan terjadilah rebound ya, Oke, kita coba contoh menggunakan garis yang terjadi di
harga-harga sebelumnya. Jadi Aki akan memakai garis ya. Kita bisa perbesar sampai di mana dia terjadi penurunan. Kita bisa lihat titik ya yang pernah terjadi penurunan dan sebelahnya juga. Jadi kita bisa melihat kemampuan untuk pasar saat ini ya. Ini pasar saat ini sampai di mana. Nah, ketika kita merapatkan ya sebuah garis ya, sebuah garis trend down-nya dia. Nah, artinya kita sudah memiliki sebuah garis ya, garis di mana garis ini akan bertahan ya, akan bertahan atau dipecah kembali gitu. Nah, kita harus terus monitor ya, kita harus terus monitor gerakan BTC beberapa hari ke depan. Ya, karena kenapa? Usahakanlah kita dapati dip-nya gitu. Jadi ketika dia selesai terkoreksi, kita otomatis membeli dengan harga serendah mungkin gitu. Itu tujuannya. Oke, saat ini kita bisa melihat kita meminta bantuan untuk yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya ya. Jadi 1, 2, dia sudah 1, 2, 3. Nah, saat ini adalah yang terjadi pasar untuk hari ini adalah apakah dia akan menguji angka kisaran 34.100 ya, 34.100. Nah, ini adalah pertahanan untuk sebuah garis trend down-nya dia. Ketika garis trend down-nya dia mampu ya, artinya dia mampu untuk bertahan, maka koreksi ini selesai. Artinya kenapa? Kita melihat dari sepanjang garis trend ya, trend down-nya dia dijaga, artinya dia tidak mengalami kerusakan. Ketika dia menyentuh, dia langsung rebound. Begitupun terjadi penurunan, dia menyentuh langsung rebound dan dia sempat tinggi ya, dia sempat tinggi. Nah, kita berharap ya, kita berharap pada ya titik ya, titik buncitnya dia di kisaran ya, di kisaran angka 34.100. Semoga aja sih ya, semoga saja dengan melihat rekam jejak ya, rekam jejak MACD-nya ya, dengan melihat ya, dengan melihat sepanjang garis trend down-nya dia, semoga seirama ya, semoga seirama ketika dia terjatuh ya, dia bisa rebound di kisaran angka 34.100. Begitupun bila kita melihat untuk MACD-nya, ketika dia menyampai titik ya, titik garis trend down-nya dia bisa segera mantul. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita harus mencari secepat mungkin harga dip-nya gitu. Efeknya kita akan membeli harga semurah mungkin gitu sebelum dia ada kenaikan. Karena kenapa? Kita bisa melihat ya, kita bisa melihat MACD ya, MACD ini sudah masuk 50%. Kita bisa memberi garis ya, kita bisa memberi garis batasan ketika MACD sudah masuk dalam 50%,
otomatis dia akan naik. Kecuali kalau dia masih ada di atas 50%. Artinya kenapa? Di bawah 50% ini adalah dia sedang aksi jual, ya, jual terus-terusan gitu. Tetapi kalau kita melihat batang histogramnya, ya, semakin rendah tidak semakin dalam, otomatis dia aksi jual sudah mulai jenuh, ya, sudah mulai jenuh, dan segera ada kenaikan, di mana kita melihat irama, ya, dengan candle plus irama dengan MACD hanya beberapa detik, ya, dia akan sama iramanya dengan keadaan MACD. Semoga saja dia dapat rebound dan membuat, ya, momen golden cross, ya, momen golden cross di kisaran 34.100. Nah, kalau jadi bisa kita melihat dari susunan, ya, sepanjang garis trennya, dan terjadi titik boncet, semoga untuk pasar saat ini adalah titik boncetnya ada di kisaran 34.100. Ini paling rendah. Ketika harga 34.100 ini dapat dipertahankan, ya, otomatis gerakan BTC dengan rekam gerakan sebelumnya dia sejalan. Semoga. Jadi tetap wait and see sambil melihat perdagangan ketika memang dia harus terjatuh di kisaran 34.100. Jadi saran yang terbaik adalah monitor terus harga tersebut, action, ya, action atau menonton silakan, kalian yang menentukan, ya. Jadi selalu atur manajemen money-nya, selalu memakai stop loss, ya, menerima segala konsekuensinya, mau menang mau kalah, tetapi kita sudah terus berusaha, ya. Semoga petunjuk, ya, mencari angka dip memang apa yang sedang kita analisa. Oke? Jadi tetap semangat. Semoga acuan analisa mencari angka dip dapat membantu teman-teman Ki Justin Lover. Tetap semangat. Salam Ki Justin Lover.